Dan selamat siang. Pertama-tama mari kita menjadikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkah yang diberikan kepada kita semua hingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dan melakukan sebuah diskusi secara bersama di Ronda. Teman-teman sekalian, saya tampil sekarang untuk menyebarkan pemahaman bagaimana itu disiplin positif dan bilang saya pintar, bukan bilang saya lebih, tapi saya ini sebagai jembatan untuk bagaimana teman-teman bapak ibu-ibu bisa menerapkan nantinya bagaimana itu budaya positif di sekolah kita. Di mana pelajaran ini, modul ini saya dapatkan di PGP Pendidikan Guru Penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan menumbuhkan budaya positif apakah itu di kelas maupun di sekolah. Materi pada siang hari ini yaitu tentang yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat keyakinan kelas, kelima posisi kontrol, kemudian yang keenam segitiga restitusi. Ini nanti Bapak Ibu ada penjelasannya setiap item. Kita mulai dari pertama, disiplin positif. Sesuai dengan teori dari William Glasser, satu-satunya yang dapat mengontrol perilaku seseorang atau individu adalah individu itu sendiri, dari kita sendiri. Mungkin dari orang lain itu biasanya kurang ya, ada pun mungkin masukan atau tambahan dari teman lain, tapi kalau bukan dari kita sendiri, internal kita sendiri, kayaknya susah. Kemudian lanjut, ilusi guru. Ini ilusi guru mengontrol murid. Ini yang biasa tertanam pada diri kita sebagai guru. Ilusi kita selalu seakan-akan kita yang mau mengontrol siswa, ya. Seperti pernyataan di atas, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jika kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol lain dari teman-teman yang lainnya nanti. Ini teorinya Pak ya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti ketika kita hukum. Ketika kita melakukan konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Nah, misalnya tadi mungkin terlambat 5 menit, ditambah lagi waktunya 5 menit, mungkin anak-anak tidak merasa tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Dari kesalahannya bisa mendapatkan sebuah penguatan. Jadi ada beberapa perilaku agresif. Kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini semua hukuman, konsekuensinya ini. Tapi tidak usah saya baca satu persatu, kita bisa mungkin lihat. Misalnya perilaku pasif, agresif meningkat. Kalau hukuman, ketika konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, tapi ketika restitusi, masalah terpecahkan. Ini maksudnya begini ya Pak, restitusi ketika ada anak-anak misalnya satu anak-anak
mengalami masalah tadi kayak sering terlambat. Kalau kita ukur mungkin bisa membebani masalahnya, menambah masalahnya lagi yang dari rumah. Kalau konsekuensi ini penguatan hanya berjangka pendek. Kalau restitusi masalah terpecahkan. Seperti tadi, ketika kita mewawancarai anak-anak, ini proses restitusi. Kita mewawancarai salah satu seorang anak yang bermasalah, kita tanya kenapa bisa begini. Ketika kita tahu latar belakang masalahnya, nah ini namanya restitusi, Pak. Bu. Jangan langsung dimarahi. Kita mewawancarai bapak, mungkin apakah dia bantu orang tuanya dulu, kasihan karena dia sebagai pengganti orang tuanya, bapaknya yang bisa bantu. Banyak masalah ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan restitusi untuk mengetahui apa dan kenapa anak ini melakukan sebuah kesalahan dan mengembalikan jati dirinya yang sebenarnya kembali, bukan menambah masalahnya. Jadi itu maksudnya restitusi. Jadi bukan menambah masalahnya. Kalau anak melakukan seorang anak melakukan kesalahan, yang ditambah kesalahannya dulu, kita wawancara baik-baik bagaimana, kenapa bisa begini. Jadi ini yang diinginkan tentang materi budaya positif. Sama halnya masalah pelajaran, kita tidak boleh juga menjasa anak bilang memang ini tidak bisa perkalian. Contoh, tapi kalau ketika kita restitusi, mungkin sampai di situ dia memang kemampuannya, tapi di bidang materi lain dia mampu. Maka dari itu kita tidak boleh menjatuhkan jati diri anak sesungguhnya. Biarkanlah dia berkembang sesuai dengan kodratnya. Tapi bagaimana kita menuntun anak tersebut menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi ini masuk dari restitusi. Tapi ada negatif, ada netral, ada positif. Kata-kata maksudnya di sini nih. Awas, contoh ya, awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kamu manggar tak biasa. Netral, lakukan apa yang saya katakan. Positif, apakah hal ini yang sesungguhnya yang kamu lakukan? Model paksaan, hanya mendorong menyalahkan diri. Netralnya ini tadi negatif, model paksaan ya, mendorong menyalahkan diri. Mendorong, kalau netral mendorong ke kepatuhan. Ketika teori kontrol mendorong disiplin positif. Anak murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau netral, murid atau anak belajar taat peraturan. Kalau dia positif, murid anak belajar memecahkan masalah. Kita tanya tadi sama yang sebelumnya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi restitusi di sini masuk poin apa? Positif. Netral yaitu tadi konsekuensi. Hukuman masuk hal negatif. Ya, ada identitas gagal sama identitas sukses. Masih tadi kita hukuman itu masuk identitas gagal, identitas sukses, konsekuensi, dan restitusi. Contoh, dampak pada murid marah, merasa bersalah. Jadi kembali lagi ke 5 posisi kontrol manusia ya. Nah, mungkin dari 5 ini sudah bisa kita nilai diri kita masuk kategori apa. Ada penghukum, kita baca sendiri. Penghukum, apakah itu hukum fisik, verbal. Bukan bilang saya salahkan teman-teman atau saya juga biasa melakukan ini penghukum. Tapi bagaimana kita menstabilkan identitasnya? Kemudian contohnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah menstabilkan identitas, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan
Itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu masuk validasi tindakan yang salah. Misalnya tadi ada kesalahan terlambat. Nah, di sini kita mulai kenapa bisa terlambat, apa alasannya. Nah, itu masuk validasi tindakan yang salah. Sekarang menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya sudah kita buat keyakinan kelas, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ini masuk menanyakan keyakinan. Jadi ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan apa yang sudah disepakati dan apa yang harus dilakukan sebenarnya. Jadi segitiga restitusi ini ada, kemarin teman bertanya, apakah keyakinan kelas harus ada baru kita melakukan segitiga restitusi? Oh tidak, biar tidak. Tapi bagaimana kita melakukan? Pertama harus menstabilkan identitas. Contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tadi kita langsung ditanya, kenapa kok begini? Nah, kita tanya baik-baik, kenapa? Kita stabilkan identitas, validasi tindakan, kenapa tadi terlambat, contoh, apa alasannya. Kemudian kalau misalnya belum ada keyakinan kelas, kita arahkan lagi ke arah positif. Kira-kira apa yang lebih bagus dilakukan? Intinya tidak langsung menjas bilang kita ini begini. Jadi ada 3 tahapan, segitiga. Kenapa dibilang segitiga restitusi? Sekian dari saya, Tabik. Jadi tujuan tadi ini saya cuma menginginkan ini saya cuma penyambung bagaimana kiranya kita bisa mengubah paradigma kita. Cuma saya mau kita mengubah paradigma kita dari menghukum harus melakukan dulu restitusi. Agar kiranya kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Karena kalau tidak kolaborasi dari semua teman-teman guru di sini melakukan hal begini, mungkin tidak berjalan secara efektif. Intinya kita membutuhkan kolaborasi bersama teman-teman, karena ini salah satu materi budaya positif termasuk bagus saya kira, karena bisa menunjukkan karakter anak, tidak menjatuhkan anak secara langsung, agar kiranya kita bisa mendapatkan siswa nanti juga berkarakter yang bagus. Namun hasilnya Bapak Ibu mungkin tidak bisa kita dapatkan langsung. Misalnya kita sudah kolaborasi begitu, tidak secara langsung, tapi perlu namanya waktu, tapi discontinue kita lakukan terus. Jadi itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun nanti yang mau kita tanyakan bisa, apa yang sudah saya terima bisa saya jelaskan. Silakan dulu Mas Putri. Ya Pak. Putri, apakah kamu tahu tujuan mengapa Bapak memanggil ke sini? Ya Pak, pasti karena saya malas. Ya betulnya. Saya lihat belakangan ini kamu malas masuk sekolah. Coba kamu ceritakan kenapa kamu malas masuk sekolah. Begini Pak, saya malas masuk sekolah karena biasanya kalau malam saya begadang. Jadi kalau pagi saya tak lambat bangun dan malas datang ke sekolah.
Mengapa kamu begadang? Karena dekat rumah saya pos kami banyak orang yang begadang dan tersedia wifi, jadi biasanya saya ikut nongkrong main HP. Oh gitu. Apakah kamu tahu yang ikut pos kamling adalah laki-laki dan orang dewasa? Iya Pak, karena banyak juga anak-anak perempuan di sana main HP. Jadi mulai nanti malam yang ikut begadang ya. Tidak masalah gabung di sana, yang penting jangan ikut begadang. Iya Pak. Sekarang, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah dibuat bersama? Masih ingat Pak, rajin datang ke sekolah dan datang tepat waktu. Betul sekali. Kira-kira kalau malas datang ke sekolah melanggar aturan apa? Kedisiplinan Pak, artinya saya tidak disiplin. Betul sekali. Jadi apa yang akan kau lakukan agar tidak melanggar aturan kedisiplinan? Saya tidak akan berenang lagi Pak, dan tambah rajin mulai belajar. Ah, kamu sangat menyadari apa yang harus kamu lakukan. Iya Pak, saya akan rajin datang ke sekolah Pak dan memahami aturan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Oke, jadi mulai besok rajin datang ke sekolah ya dan seterusnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan kembali bersama-sama. Stop. Silakan dulu nama Pak. Iya Pak. Bapak tadi mendapat laporan dari teman kamu. Apa sebenarnya yang terjadi? Bisa kamu ceritakan? Raka membuat buku saya basah Pak. Saya kan jadi bisa, saya emosi dan mengerjakan sekali Pak. Oh begitu. Tentu kamu punya alasan dan melakukan tindakan itu. Iya lah Pak, saya emosi Pak. Saya basah dan rusak. Oke. Bapak juga akan memberikan respon jika ada yang merusak buku saya. Pasti kamu merasa sangat penting untuk menjaga buku kamu kan? Iya Pak. Tentunya kamu tidak melakukan hal yang lebih dari misalnya menusuk kepala atau sampai menendangnya. Iya Pak, dan saya sangat emosi tadi. Tapi coba kamu pikirkan tindakan kamu tadi, menurutmu tindakan itu tidak berlebihan. Padahal kata Raka, dia tidak sengaja dan sudah meminta maaf ke kamu. Iya sih Pak, saya juga memikirkan tindakanku itu berlebihan. Padahal Raka memang mengatakan dia sengaja dan sudah meminta maaf. Baik, Bapak senang kamu menyadari itu. Apakah kamu masih ingat keyakinan kamu minta? Masih Pak, yaitu saling menghormati dan menghargai teman, saling memaafkan dan saling terhadap teman. Menurutmu, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan tindakan tadi? Saling memaafkan dan menghargai teman ya Pak. Ya betul. Apakah menurutmu keyakinan itu penting untuk dilakukan? Iya Pak, supaya kita menjadi orang yang dapat menghargai orang lain dan menjadi orang yang bermaaf. Bapak setuju dengan pendapat kamu. Sekarang, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu? Iya Pak, saya bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Saya akan meminta maaf pada Raka. Baik. Bapak pikir tindakan yang sudah seharusnya dilakukan ya nak. Jadi kapan kamu akan meminta maaf? Nanti Pak. Oke, terima kasih atas kerjasamamu. Dan lain kali jangan mukul teman ya. Iya Pak. Kalaupun ada kesalahan temannya, lapor sama saya atau guru lagi. Ya, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hartati, SD 77 Parepare. Tanggapan saya dengan adanya wawancara tentang segitiga restitusi dengan Bapak Guru, saya dapat sadar bagaimana menyadari diri atas kesalahan tanpa adanya kekerasan dari guru. Terima kasih Pak Arif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ardian, kelas 5 SD 77 Parepare. Tanggapan saya lewat wawancara ini, saya dapat mengetahui apa yang saya lakukan terhadap kesalahan saya tanpa merugikan orang lain. Terima kasih Pak Arif. Oke.